Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizal Putra Kuswanto dengan NIM 26023199984 dalam rangka pemenuhan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan melaporkan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber, salah satu sahabat saya yang bekerja di industri kesehatan. Pada obrolan dan wawancara saat itu kami membicarakan bagaimana pengelolaan limbah pada industri kesehatan. Seperti itu. Pengolahan limbah medis di salah satu klinik swasta yang tersebar di Indonesia. Kebetulan pada sesi wawancara ini narasumber tidak bersedia menyebutkan nama kliniknya, tapi yang jelas klinik ini klinik nasional yang cabangnya itu ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, seperti itu. Jadi latar belakang dalam pembicaraan tersebut, di industri kesehatan itu mereka membagi menjadi dua jenis limbah, limbah domestik dan limbah kesehatan. Sebagaimana limbah domestik pada umumnya, limbah domestik ini berasal dari pemakaian sehari-hari. Tapi uniknya di industri kesehatan ini dia punya limbah sendiri yang jenisnya nggak dipunyai industri lain, yaitu limbah medis. Kemudian karena taraf fasilitas kesehatannya adalah klinik atau klinik-klinik kecil, jadi secara nilai ekonomis mereka tidak mempunyai fasilitas yang terintegrasi untuk mampu mengelola limbah medisnya sendiri. Kemudian salah satu latar belakangnya lagi adalah tentang efisiensi anggaran biaya apabila ingin memiliki fasilitas pengolahan medis yang terintegrasi. Jadi karena tarafnya adalah klinik-klinik kecil, mereka menggunakan pihak ketiga sebagai mitra untuk melakukan pengolahan pada limbah medis. Secara tidak langsung hubungan ini menimbulkan ketergantungan dari klinik dan mitra pengolahan limbah, seperti itu. Kemudian salah satu rumusannya adalah bagaimana praktik pengelolaan limbah medis yang dilakukan klinik swasta, kemudian apa tantangan utama dalam pemilihan dan pengurangan limbah, dan bagaimana peran kolaborasi dan adaptasi dalam sistem pengelolaan limbah medis, seperti itu. Kemudian salah satu hasil dari obrolan tersebut adalah seperti itu tadi, mereka memisahkan jenis limbah domestik dan limbah medis itu sejak awal. Jadi mulai dari ruang-ruang pemeriksaan, limbah medis itu udah punya tempat sampahnya sendiri. Hal ini membantu mempermudah proses pengolahannya lagi. Jadi saat di tahap tengah ke akhir, mereka itu udah nggak melewati tahap pemilahan sampah lagi, karena pemilahannya udah dilakukan di awal. Kemudian pengelolaannya, untuk limbah domestik mereka bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di daerah, misalnya di KPP gitu, untuk melakukan jemput sampah untuk limbah domestik. Tapi untuk limbah medis mereka bekerja sama dengan mitra atau sebuah perusahaan yang memang berpengalaman dan mempunyai kapabilitas untuk bisa mengelola limbah medis tersebut. Kemudian volume limbah, jadi namanya limbah medis kan sesuai dengan konsep-konsep pelayanan kesehatan. Jadi alat-alat medis yang sifatnya sekali pakai ya tidak akan digunakan kembali untuk pasien berikutnya. Ini berkaitan dengan volume limbah yang dihasilkan, karena volume limbah yang dihasilkan itu akan garis lurus atau akan sama dengan jumlah pasien harian. Apabila pasien hariannya memang cukup banyak, maka limbah medis yang dihasilkan juga cukup banyak.
Hal itu juga setara apabila pasiennya sedikit atau sedang tidak melayani banyak pasien, maka volume limbah medisnya bisa menurun. Jenis-jenis limbah medis yang umum kan ya jarum suntik, alat suntikan, atau tisu-tisu infus, tisu-tisu yang digunakan setelah suntik, plester, hal-hal seperti itu ya bergantung dengan jumlah pasien. Kemudian tantangannya adalah untuk aksi pengurangan atau aksi mengurangi volume limbah medis ini agak sukar untuk dilakukan karena sangat bergantung dengan jumlah pasien. Kemudian salah satu tantangannya lagi adalah untuk klinik-klinik kecil secara nilai ekonomis tidak bijak atau tidak bisa untuk bisa mempunyai pengolahan limbah medis sendiri karena ya skala kliniknya itu kecil, jadi tidak bisa memaksakan untuk punya fasilitas pengolahan limbah yang terintegrasi seperti itu. Kemudian ya disinilah peran kolaborasi itu punya ruang yang besar untuk hadir di antara praktik klinik dan pengolahan mitra pengolahan perusahaan mitra untuk menjadi pengolah limbah. Solusi yang ditawarkan adalah ya mau tidak mau opsi satu-satunya adalah menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan vendor yang kompeten. Kemudian selalu kampanyekan atau edukasi staf-staf dan perawat untuk selalu disiplin melakukan pemilahan jenis limbah dari awal. Kemudian apabila mau disisipi rencana jangka panjang, kalau klinik-klinik strategis itu kan tidak menutup kemungkinan akan melakukan perkembangan, entah nanti pindah ke tempat yang lebih besar atau dari klinik nanti berevolusi menjadi rumah sakit. Nah, dalam rangka mempersiapkan pertumbuhan klinik inilah fasilitas pengolahan limbah yang terintegrasi itu mulai harus dipertimbangkan karena bila skala kliniknya bertambah besar, maka cakupan pasien hariannya bertambah besar. Di situ juga ada potensi volume limbah medisnya akan ikut bertambah. Kemudian secara rutin melakukan audit dan monitoring berkala. Dan di nomor 5 ini teknologi yang ramah lingkungan ini searah dengan yang nomor 3 tadi, rencana investasi jangka panjang. Bila kliniknya tumbuh besar, maka perlu mempertimbangkan untuk mempunyai fasilitas terintegrasi pengolahan limbah. Refleksi pribadi yang bisa saya petik dari obrolan kami adalah ya pengolahan limbah itu bagian yang penting dari kualitas layanan kesehatan. Jadi karena industrinya adalah industri rumah sakit yang ya kita tahu industri rumah sakit kan harus bersih, harus steril, maka pengelolaan limbah itu bisa menjadi cerminan dari pelayanan yang akan diberikan di fasilitas kesehatan. Kemudian adalah kolaborasi, adaptasi, dan strategi jangka panjang yang penting. Kemudian tanggung jawab lingkungan itu ya cerminan dari etika profesional. Misal kalau kita punya limbah medis tapi nggak kita kelola dengan baik atau bermitra dengan mitra pengolahan yang kurang kompeten, kan limbah medis ini punya potensi untuk mencemari lingkungan seperti itu. Jadi penutup dari saya adalah pengolahan limbah medis ini nggak bisa dianggap sekedar urusan teknik. Diperlukan tata kelola yang berorientasi pada keselamatan, efisiensi, dan lingkungan. Klinik kecil bisa efisien dengan kolaborasi. Tapi kalau klinik atau fasilitas kesehatan yang besar tuh harus mulai membangun kapasitas mandiri untuk bisa mengolah limbah medis tersebut. Itu hasil interview saya dengan narasumber yang bekerja di bidang kesehatan. Semoga dengan video ini bisa menjadi syarat kelulusan saya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Abizal Putra Kuswanto dengan NIM 26023199984 undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.